Bab 131, menurutku tidak harum lagi. Tang San kembali ke kamar, dan kegembiraan di wajahnya belum memudar bahkan sekarang. Guru Guan menegaskan, saya baru saja menerobos. Hahaha, hebat bukan? Tang San menjawab dengan agak tidak berdaya, kamu harus mengendalikan emosimu terlebih dahulu, dan mengendalikan fluktuasi garis keturunanmu menjadi hebat. Kamu dapat melihat bahwa kamu tidak benar dengan perasaanmu sekarang. Dia merasakannya ketika dia datang tepat sebelum Dubai. Di Dubai, dia merasa seolah-olah dia bisa mengganggu aturan. Ya, itu untuk melanggar aturan. Dalam hal ini, penilaian Tang San harus lebih akurat daripada penilaian Guan Longjiang. Apa aturannya? Sebenarnya, itu adalah tatanan seluruh dunia, tatanan dunia ini. Dan ketika Tang San dipeluk oleh Red Bai, dia jelas merasa bahwa urutan pesawat ini tampaknya berfluktuasi. Meskipun tidak mungkin untuk mengubah urutan, pasti ada beberapa gangguan pada pesanan. Transformasi Tianhu memasuki tahap keempat, dan efek sebenarnya mulai muncul. Tang San jelas merasakan efek luar biasa dari membaca Bai. Hanya saja sekarang dia masih tidak yakin apa efek dari transformasi Tianhu tingkat keempat. Tapi begitu Anda mendekatinya, Anda akan langsung merasa aneh. Dubai penuh dengan kebaikan kepadanya, jadi ketika Tang San berhubungan dengannya, dia bisa merasakan keberuntungannya meningkat. Suan Tiangong di dalam tubuh akan beroperasi lebih lancar. Dan aura mata surgawinya sendiri bergema dengan mata rubah surgawi yang membaca Bai-Bai, menyerap sebagian dari nafas tubuh Bai-Bai sendiri. Meskipun tidak ditelan oleh seni Suan Tian, itu tidak menyerap banyak. Tapi Tang San juga bisa merasakan sedikit peningkatan di Lingki Tianyan. Dengan kata lain, selama dia dan Dubai bersama, bahkan jika mereka tidak menelan dan menyerapnya melalui Suan Tiangong, pikiran dan mata mereka dapat berkembang dengan sendirinya. Ini juga membuat hati Tang San tergerak. Mata rubah langit adalah keberadaan yang mengendalikan keberuntungan Qi. Untuk secara langsung menyerap kekuatan darah mata rubah langit yang menelannya tidak diragukan lagi melemahkan keberuntungan Qi orang lain. Setelah mencapai tier 4, membaca Bai jelas menjadi berbeda. Jika dia menelannya lagi, kemungkinan akan dibalas oleh keberuntungan. Lebih baik hanya menggosok keberuntungan Anda dengan dia seperti ini, meskipun peningkatannya akan lebih lambat, tetapi tidak akan menimbulkan masalah. Karena itu, Tang San senang membaca Bai di sisinya sekarang. Oke, begitu. Bukankah ini hanya sebuah terobosan? Saya akan mencoba mengendalikannya. Tingkat 4, sepertinya sangat berbeda, kata Dubai bersemangat. Tang San berkata, aku akan mengantarmu kembali ke rumah dulu. Aku akan mengantarkan sarapan untukmu langsung nanti. Kurasa guru akan mencarimu nanti. Oke, terima kasih kakak. Ngomong-ngomong, bisakah aku terus berlatih dengan murid sihir ungumu? Dubai bertanya dengan suara rendah. Tang San mengangguk dan berkata, seharusnya baik-baik saja. Jika Anda menerobos ke langkah keempat, kekuatan mental Anda juga harus meningkat dengan itu. Terobosan Anda kali ini harus disebabkan oleh rangsangan emosional yang intens yang disebabkan oleh darah mendidih. Tapi kekuatan mental lanjutkan untuk meningkatkan, kekuatan mental yang cukup untuk memungkinkan Anda mengontrol mata rubah langit dengan lebih baik, dan akan lebih mudah untuk terus berpromosi di masa depan. Anda mencoba berlatih, tanyakan apakah ada perubahan, dan kami berkomunikasi tepat waktu dan setelah murid sihir ungu berkultivasi ke tingkat tertentu, itu juga merupakan cara bertarung itu sendiri. Bagaimana cara bertarung? Apa itu? Tanya Dubai curiga. Tang San diam-diam merasa di luar, tidak ada orang di dekatnya. Kemudian dia berkata, apa yang kamu kembangkan adalah kekuatan mental, dan itu secara alami akan membawa serangan mental. Kamu optimis. Saat dia berkata, dia berbalik dan berbalik ke samping dengan kilatan cahaya ungu di matanya. Cahaya ungu sepanjang 1 inci melesat dari matanya, dan cahaya ungu itu menghilang. Meskipun tidak ditujukan pada Bai-Bai, Bai-Bai jelas merasa bahwa kekuatan mental dan kekuatan Qi yang baru saja dia bangkitkan telah sangat tertekan dalam sekejap. Tampaknya bukan orang di depannya, tetapi binatang buas raksasa. Roh yang membuat jantungnya berdebar-debar kaget, dan dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan seru. Kekuatan spiritual Tang San menyelesaikan transformasi cair setelah menyatukan mata rubah langit, dan mata langit spiritual adalah perpaduan dari 3 keterampilan mata utama. Murid ajaib ungu juga merupakan kemampuan yang kuat untuk melatih teknik murid. Dengan keduanya saling melengkapi, Tang San benar-benar yakin bahwa kekuatan mata setan ungunya saat ini lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya pada tingkat yang sama.
Ketika menghadapi harimau bersayap hari itu, jika tidak ada kontrol yang kuat dari kampung halamannya dan Wu Bingji, dia akan mengambil risiko mengungkapkan kemampuan yang kuat ini dan memberi harimau bersayap kejutan mental dari murid sihir ungu. Salah satu alasan mengapa dia menunjukkannya di depan Dubai adalah karena Dubai telah mempelajari metode kultivasi murid sihir ungu darinya. Lain juga untuk membiarkan Dubai melihat seberapa kuat dia dalam hal ini. Murid sihir ungu memiliki masa depan. Dia sangat berharap bahwa membaca putih akan meningkat lebih cepat. Jika ini terjadi, auranya juga akan meningkat lebih cepat. Sekarang dia membaca urutan keempat putih, yang berarti bahwa segera, Linky Sky-nya juga akan menjadi urutan keempat. Dubai menatap Tang San dengan tercengang, ini juga berhasil. Apakah kamu begitu kuat dalam roh? Tang San mengangguk, itu berasal dari mengolah mata setan ungu. Jadi, Anda tahu mengapa saya memberitahu Anda, mengolah mata rubah langit Anda dapat berevolusi dengannya. Dubai mengangguk berulang kali. Justru karena dia memiliki mata rubah surgawi, dia hanya bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan mental Tang San pada saat itu. Oh, ngomong-ngomong, aku tier 6, kata Tang San ringan. Kamu, Reading Bai menatapnya tercengang, dan tercekik untuk waktu yang lama, kamu cabul. Dia tiba-tiba merasa bahwa masalah menerobos tingkat 4 agak tidak menyenangkan. Dia 2 tahun lebih muda dari dirinya, apakah ini sudah tier 6? Apakah itu urutan ke-6 yang sama dengan kakak laki-laki? Di peringkat kelima, dia bisa bertarung melawan kakak laki-laki. Apakah peringkat ke-6 ini berarti di antara mahasiswa, dia yang terkuat? Usianya masih paling muda, di mana ini masuk akal? Saya benar-benar ingin mengatakan sesuatu, saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Tapi dia baru saja mengajarinya murid sihir ungu, ini tidak mudah untuk dikatakan. Ketika mata rubah langit memasuki langkah keempat, dia juga dengan jelas merasakan bahwa napas Tang San sepertinya menariknya lebih dekat. Kedekatan semacam ini akrab baginya, dan semakin baik keberuntungannya, semakin mudah baginya untuk merasa dekat. Saya kembali ke rumah. Saya tidak begitu senang dengan pukulan sukses Anda. Membantu saya mengendalikan emosi saya, kata Dubai tanpa berkata-kata. Tidak, terima kasih. Tang San tersenyum sedikit. Siapa yang berterima kasih padamu? Aku pergi. Akhirnya, Tang San menemaninya kembali ke kamar, memenuhi janjinya kepada Guan Longjiang, dan kemudian pergi ke kafetaria untuk makan malam. Sup yang direbus dengan tulang monster itu enak. Setelah mangkok, tubuh yang bergizi itu terasa hangat dan gatal. Setelah sarapan, semua orang bersemangat. Pagi ini adalah kelas kebugaran jasmani. Kelas guru Mu Yunyu. Kecuali Bai Hehometaun dan Wu Bingji, semua orang berkumpul di halaman. Mu Yunyu memandang para siswa dengan ekspresi serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian masing-masing dipilih dengan cermat oleh akademi. Bakat kalian adalah yang terbaik di antara manusia yang memiliki transformasi Dewa Iblis. Kalian juga harus tahu itu. Di mana apakah Dewa Iblis kita berasal? Itu adalah warisan yang dibawa kepada kita oleh penghinaan nenek moyang kita. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melindungi diri sendiri, menumbuhkan diri Anda secepat mungkin, dan menjadi orang yang berguna. Petualangan Anda ini tidak hanya membawa bahayanya sendiri, tetapi juga kerugian besar bagi perguruan tinggi dan organisasi. Hari ini saya dengan sungguh-sungguh memperingatkan Anda bahwa di masa depan, apapun tugas yang Anda lakukan, Anda harus melakukan yang terbaik, dan Anda tidak boleh berani. Lindungi dirimu untuk memiliki masa depan. Saat berbicara, matanya yang dingin tertuju pada Tang San. Dari 5 orang yang pergi untuk melakukan tugas bersama, hanya Tang San dan Cheng Zicheng yang datang ke kelas hari ini. Tang San bahkan pendukung seluruh tugas. Aneh rasanya tidak menjadi sasaran. Bab 132, Pujian. Tang San menurunkan alisnya dan terlihat enak dipandang, tetapi Mu Yunyu tidak bermaksud membiarkannya pergi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tang San, keluar. Tang San melangkah maju. Mu Yunyu mendatanginya perlahan, dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu, kali ini? Dia baru saja mengatakan ini, dan tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kali ini, kami ingin memuji Tang San atas jiwa petualangnya yang berani. Mu Yunyu tertegun untuk sementara waktu, dan siswa lain juga terpana. Tanpa sadar melihat ke arah suara. Bukan orang lain yang datang ke sini, tetapi Guan Longjiang dengan senyum di wajahnya. Di samping Guan Longjiang, dia mengikuti wali kota Zhang Haoxuan.
Berbeda dari wajah abu-abu yang dimarahinya tadi malam, wali kota penuh dengan warna merah, dengan tangan di belakang punggungnya, dan dewa tua itu mengikuti Guan Longjiang, dengan sedikit kebanggaan di matanya. Mu Yunyu menatap Guan Longjiang dengan curiga. Bukankah itu sudah dibicarakan tadi malam? Hari ini kita akan mengkritik Tang San anak ini. Juga ingatkan semua orang, jika tidak, apa yang harus kita lakukan jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Meskipun tidak ada korban nyata kali ini, bahkan wali kota terluka parah, dapat dilihat betapa berbahayanya situasi saat itu, dan seluruh pasukan hampir musnah. Guan Longjiang datang kepadanya, menepuk bahu Tang San, tersenyum dan berkata kepada siswa lain, kamu pasti sangat bangga. Apa yang dilakukan Wu Bingji dan Tang San hari ini? Sekarang, izinkan saya memberitahu semua orang. Petik 2. Dengan dukungan akademi, 5 orang yang dipimpin oleh Tang San dan Wu Bingji pergi untuk melakukan misi berburu monster. Ketika mereka mengusulkan untuk melakukan misi ini, saya sebenarnya menentangnya. Karena mereka menginginkan tujuan berburu benar-benar terlalu kuat. Namun, pada saat itu, Tang San memberitahu saya bahwa hanya bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak dapat bertahan dari badai. Menghadapi ujian yang lebih kuat dan krisis yang lebih besar, dia bisa. Setelah menimbang dengan hati-hati, kami menyetujui permintaan mereka dan membiarkan mereka melakukan tugas ini. Penasaran, apa target monster yang ingin mereka buru? Kemudian, saya akan memberitahu Anda. Mereka memilih ya, harimau bersayap. Di masa dewasa, harimau bersayap dengan basis budidaya tingkat ke-7 sudah cukup. Begitu pernyataan ini dibuat, para siswa yang hadir gempar. Monster tingkat ke-7, itulah monster tingkat ke-7. Betapa beraninya ini. Karena mereka tidak nyaman, maka kali ini wali kota diam-diam mengikuti. Untuk melindungi mereka, sepanjang jalan, mereka terus mengasah keterampilan bertarung dan kerja sama dengan mitra mereka melalui pertempuran dengan monster. Ketika mereka tiba di tepi harimau bersayap itu, tempat tinggal, mereka bertemu dengan harimau bersayap. Untungnya, mereka bertemu dengan harimau bersayap tingkat 6, yang belum tumbuh dewasa. Tetapi Anda semua harus mengerti, bahkan jika itu hanya tingkat 6, monster-monster jauh lebih kuat dari kita, karena mereka memiliki tubuh yang kuat. Tetapi dalam keadaan ini, Tang San dan kelimanya bekerja sama dan akhirnya berhasil membunuh harimau bersayap tingkat 6 menyelesaikan tugas. Dan tanpa bantuan wali kota, semua orang tahu tentang cedera Wu Bingji, dan ada seorang senior yang diperban di kafetaria. Tetapi membunuh macan bersayap tingkat 6 masih mengejutkan semua orang dan penuh kekaguman. Jika kamu berpikir ini sudah berakhir, maka kamu salah. Harimau bersayap tingkat 6 yang mereka bunuh memang belum dewasa. Namun, ia memiliki keluarga. Orang tuanya ditemukan di tempat pertama. Ayo, dan ayahnya adalah tingkat ke-9 Raja Harimau bersayap. Eksistensi yang sangat kuat. Wali kota membuat langkah tepat waktu untuk memblokir Raja Harimau bersayap tingkat 9. Namun, Ibu Harimau bersayap muda juga urutan ke-7. Keberadaan puncak, itu menyerang 5 dari mereka. Guan Longjiang mengatakan ini, meskipun para siswa tahu bahwa Tang San dan yang lainnya pada akhirnya kembali dengan selamat, mereka tetap tidak bisa tidak mengangkat hati mereka ke tenggorokan. Pada saat itu, mereka tidak memiliki penyelamatan, hanya mereka yang bisa diandalkan. Hasil akhir yang Anda lihat, mereka semua kembali. Dubai dan kampung halaman yang kembali tidak sadarkan diri, Wu Bingji terluka parah, dan Tang San sedikit terluka. Namun, mereka hasil pertempurannya brilian. Meskipun ada unsur keberuntungan tertentu, mereka berhasil membunuh Tigres di puncak tier 7 dan menyelesaikan tantangan ke Monster Beast, mengubah hal yang tidak mungkin menjadi kemungkinan. Begitu kata-kata ini keluar, para siswa berseru lagi. Semua orang memandang mata Tang San dan Cheng Zicheng secara berbeda. Hanya dalam lebih dari seminggu pengalaman, mereka telah tumbuh ke berbagai tingkat. Tang San benar, bunga-bunga di rumah kaca tidak dapat benar-benar menahan badai. Catatan bintang mereka juga berarti keberhasilan mereka dalam proses ini. Pengalaman telah membuat mereka lebih kuat. Oleh karena itu, saya berdiskusi dengan wali kota bahwa di masa depan, perburuan monster akan menjadi bagian penting dari kelas tempur yang sebenarnya. Anda masing-masing harus berpartisipasi di dalamnya untuk meningkatkan arti sebenarnya dari pertempuran yang sebenarnya. Diri sendiri. Dalam pandangan dari kinerja luar biasa dari tim 5 anggota Tang San dan Wu Bingji,
Akademi memutuskan bahwa semua keuntungan yang diperoleh oleh dua harimau bersayap yang diburu kali ini adalah milik mereka. Di antara mereka, mereka mengusulkan agar daging harimau dan harimau berkontribusi tulang ke perguruan tinggi. Tonik untuk semua orang. Sorakan tiba-tiba terdengar. Daging monster juga dibagi menjadi beberapa level. Monster-monster yang lebih ganas, semakin baik efek nutrisi dari daging dan darah. Harimau adalah raja binatang buas. Terlebih lagi, keberadaan puncak ke-6 dan ke-7 jelas merupakan suplemen besar. Cheng Zicheng sedikit bingung saat ini. Ketika dia bertemu Mu Yunyu pagi ini, dia ditegur dengan keras oleh Mu Yunyu. Hanya ada beberapa guru di perguruan tinggi, dan hanya ada satu guru perempuan, Mu Yunyu. Oleh karena itu, semua siswa perempuan meminta nasihat guru Mu ini ketika mereka bertanya secara terpisah. Melihat penampilan guru Mu Yunyu barusan, Tang San jelas akan dijadikan contoh negatif dan diserang. Bagaimana semuanya bisa terbalik ketika Tuan Guan datang? Ekspresi Mu Yunyu jelas sedikit jelek, dan dia diam-diam mencubit Guan Longjiang. Tapi Guan Longjiang tampaknya sama sekali tidak merespon, dan terus berbicara. Semua hasil pergi ke kami. Dengan kata lain, selain daging dan darah, semua hal berharga lainnya adalah milik kita. Tang San sangat gembira. Ini bisa menjadi setidaknya 5 koin elemen atau lebih, bukan? Oke, itu saja. Mari kita mulai kelasnya. Gurumu, lanjutkan, kata Guan Longjiang sambil tersenyum. Ikutlah denganku. Mu Yunyu tidak memberinya wajah apapun, dan menariknya ke samping segera setelah dia menarik lengan bajunya. Jelas, dia ingin bertanya mengapa sikap Guan Longjiang tiba-tiba berubah. Zhang Haoxuan datang ke Tang San dan berkata sambil tersenyum, masuk. Metode Anda sangat bagus. Memang mungkin untuk melanjutkan di masa depan. Sangat bagus. Tang San secara alami mengerti mengapa, evolusi mata rubah langit yang membaca putih telah membawa kejutan besar bagi para guru. Transformasi Dewa Iblis tingkat pertama ini benar-benar terlalu penting untuk seluruh keselamatan. Di masa depan, jika Baidu dapat mencapai tingkat dewa, maka mungkin organisasi tersebut benar-benar dapat menyentuh ambang batas kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, peran Eye of the Fox yang lebih besar adalah untuk membantu. Klan monster sangat menghormati Raja Iblis besar Tianhu yang menunjukkan betapa pentingnya bantuannya. Muncul di sisi manusia secara alami merupakan peluang besar bagi evolusi umat manusia secara keseluruhan. Tidak butuh waktu lama bagi Mu Yunyu untuk kembali dengan ekspresi heran, kemarahan di wajahnya telah menghilang, digantikan oleh sesuatu yang aneh. Sepertinya ada bau ingin tertawa. Karena dia tiba-tiba berpikir bahwa orang yang paling tertekan seharusnya tidak menjadi dirinya sendiri. Seharusnya saudaranya yang bertanggung jawab atas kelas tempur yang sebenarnya. Mu Enxing telah membawa siswa untuk belajar begitu banyak pelajaran praktis, dan efek peningkatannya hanya seperti itu, yang hanya dapat dijelaskan langkah demi langkah. Tetapi hanya kali ini, Tang San melakukan apa yang tidak dia lakukan selama bertahun-tahun. Anak itu baru berusia 9 tahun. Apalagi Tang San sendiri berada di peringkat 6. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan. Bab 133, tidak ada alkimia batin. Semua mulai, aturan lama. Penutup payung bola-balik. Hari ini berat semua orang meningkat 20%. Potensi perlu ditekan untuk dirangsang dengan lebih baik. Mu Yunyu mengeluarkan perintah kursus hari ini. Ketika saya mendengar bahwa beratnya meningkat 20%, semua orang yang sebelumnya bersemangat tiba-tiba merasa pahit, tetapi mereka hanya bisa mengikuti instruksi dari guru. Tang San, simpan sebentar. Mu Yunyu menghentikan Tang San. Semua orang pergi untuk latihan fisik, dan Tang San tetap tinggal. Mu Yunyu menatapnya dari atas ke bawah, wajahnya tampak sedikit aneh, dan Zhang Haoxuan belum pergi, dan Guan Longjiang juga kembali. Pada saat yang sama, ketiga guru itu begitu lugas menonton. Bahkan jika dia adalah Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, Tang San merasa sedikit panik sekarang. Guru, apakah ada hal lain? Apakah saya tidak perlu berpartisipasi dalam pelatihan fisik? Tang San menunjuk ke teman-teman sekelas yang secara bertahap pergi. Mu Yunyu berkata, apakah kamu benar-benar tingkat 6? Tang San mengangguk diam-diam, sepertinya begitu. Sudut mulut Mu Yunyu berkedut, 9 tahun. Anak itu baru berusia 9 tahun. Anda tahu, sebagai seorang guru, dia sebenarnya hanya peringkat 7 saja. Meskipun tier 6 ke tier 7 adalah straddle besar. Namun, dia sudah berusia 26 tahun,
dan dia hanya berada di peringkat 7. Tang San masih punya banyak waktu. Guan Longjiang bergumam, tingkat ke-6 Tang San, membaca bait telah berevolusi menjadi urutan keempat. Melihat ini, adalah mungkin untuk maju di kota asal kemacetan sejak lama. Cheng Zicheng tidak memiliki kemajuan, tetapi kali ini manfaatnya adalah tidak kecil. Di bawah akumulasi, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk memasuki tier 5. Bingji juga mengatakan bahwa panennya bagus. Meskipun pengalaman ini berbahaya, itu benar-benar. Petik 2. Mu Yunyu berkata kepada Tang San, meskipun Anda telah memasuki tahap ke-6, yang harus saya katakan adalah, setidaknya selama 5 tahun, jangan mencoba menyerang tahap ke-7. Tubuh Anda saat ini belum sepenuhnya berkembang, jadi lanjutkan, untuk memperbaiki tubuhmu. Sangat mungkin untuk muncrat darah. Kemudian kamu akan mati. Kamu masih muda dan mudah impulsif, tetapi untuk hidupmu sendiri, ingat dan ingat. Ya, gurumu. Saya merasakannya sendiri, jadi saya harus lebih banyak berolahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik dan beban fisik. Kali ini saya dapat menerobos ke tier 6 karena suatu kebetulan. Ketika saya bertarung, saya diinfus oleh harimau bersayap. Beberapa energi angin memasuki tubuh, dan menerobos tanpa mengetahui apa yang terjadi. Tetapi sekarang saya merasakan sakit di meridian dari waktu ke waktu, dan tubuh saya sedikit kewalahan. Saya khawatir saya hanya bisa menghangatkan tubuh saya untuk waktu yang lama. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Mu Yunyu jelas menjadi jauh lebih lembut, tidak apa-apa jika kamu mengetahuinya. Selanjutnya, kumpulkan dengan baik dan kuatkan fondasinya. Ya, Tang San setuju lagi. Mu Yunyu menoleh dan menatap Guan Longjiang di sampingnya, tingkat 6, anak ini tingkat 6 seperti ini. Guan Longjiang menatapnya, lalu pada Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan masih memiliki senyum menawan di wajahnya. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Zhang Haoxuan sudah tahu bahwa Tang San memiliki potensi ini. Jika bukan karena Dewa Iblis yang berubah, mereka bahkan akan meragukan apakah Tang San adalah anak haram Zhang Haoxuan. Oke, kamu juga dapat berpartisipasi dalam latihan fisik. Baru-baru ini, kamu makan lebih banyak daging monster. Kamu menyimpan darah monster beast dan darah harimau bersayap yang kamu bawa untuk digunakan sendiri untuk menyehatkan tubuhmu. Juga, monster dari peringkat 7 ke atas binatang itu memiliki pil bagian dalam. Anda dapat mempertimbangkan untuk menyimpan pil bagian dalam dari harimau betina urutan ke-7 untuk Anda gunakan sendiri. Mereka semua adalah atribut angin. Ini dapat meningkatkan kontrol Anda terhadap elemen angin sampai batas tertentu, dan bahkan mengendalikan elemen angin tubuh. Hati Tang San tergerak, tetapi dia segera berkata, tidak apa-apa menyimpan darah monster untuk digunakan sendiri, tapi mari kita jual inti dalam. Bagaimanapun, kita semua mendapatkannya bersama. Alasan mengapa monster beast di atas peringkat ke-7 sangat berharga adalah karena adanya alkimia dalam, yang merupakan tubuh energi yang solid. Meskipun monster tingkat ke-7 tidak cukup untuk menggunakan alkimia batin untuk meluncurkan serangan yang kuat, alkimia batin yang belum sempurna adalah inti dari kultivasi diri mereka. Itu juga merupakan tempat paling berharga di monster-monster ke-7. Guan Longjiang berkata, dilihat dari situasi pertempuran Anda seharusnya tidak keberatan. Anda hanya perlu mengambil lebih sedikit dari yang lain. Tang San dengan tegas berkata, itu masih tidak akan dijual. Mari kita bagikan dengan semua orang. Guru, saya baru saja menerobos ke tingkat 6, dan sekarang saya menggunakan pil batin harimau bersayap, tubuh saya mungkin tidak dapat menanggungnya. Saya masih melatih tubuh saya terlebih dahulu. Jadilah lebih kuat. Adapun alkimia batin, mungkin ada peluang di masa depan. Penting untuk melawan tubuhmu dengan baik. Zhang Haoxuan samar-samar mengerti mengapa Tang San harus menolak alkimia batin. Anak ini memiliki lebih dari satu perubahan iblis sama sekali. Sulit untuk mengatakan apakah mengambil alkimia batiniah berguna. Tang San benar-benar berpikir begitu. Dia tidak tertarik mengolah tubuh elemen angin. Selama kekuatan mentalnya cukup kuat, dia juga bisa menampilkan kemampuan yang tidak kalah dengan elemen tubuh angin. Dan begitu dia berkultivasi menjadi tubuh elemen angin, atribut fisiknya akan sangat berubah menjadi atribut angin, yang bukan itu yang dia inginkan. Mu Yunyu berkata, baiklah, ketahuilah bahwa fondasi Anda tidak stabil. Anda juga harus berolahraga dengan beban. Karena Anda sudah tier 6, gandakan beratnya. Ya, Tang San berbalik dan mendaki gunung dengan beban berat. Melihat kepergiannya,
Guan Longjiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, anak ini benar-benar jenius. Dia jelas hanya perubahan serigala angin, tetapi dia dapat dipromosikan begitu cepat. Dan saya mendengar Bing Ji mengatakan itu dalam hal kontrol elemen, dia juga memberi Bing Ji banyak petunjuk, yang memberi Bing Ji banyak pengertian. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, jika dia tidak menemukan bakatnya, apakah menurutmu aku akan dengan mudah menerima murid? Melihat bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, Guan Longjiang berkata dengan marah, kali ini kamu berhasil dalam petualangan. Jika kamu tidak ingin mencobanya, biarkan aku melihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada organisasi. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, oke, jangan pergi di masa depan. Mata Guan Longjiang berputar, kita masih harus pergi, hanya untuk memperkuat keamanan. Meskipun kali ini berbahaya, seperti yang dikatakan Tang San, di bawah tekanan eksternal dan stimulasi yang kuat, efeknya cukup bagus. Oke, Tang San dipromosikan ke tier 6, dan Baidu juga dipromosikan ke tingkat 4. Kota kelahirannya belum bangun, Bing Ji dan Cheng Zicheng juga mendapat banyak. Jika Anda tenang, efeknya akan lebih baik. Lihat, pertarungan yang sebenarnya seperti ini, metode ini sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak. Saya pikir apa yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan pendekatan ini, bukan menyangkalnya. Zhang Haoxuan memandangnya dan berkata sambil tersenyum, bukan saya yang memercikkan darah ke saya kemarin. Apakah kamu baik-baik saja di kota? Silakan jika kamu sibuk. Kamu adalah wali kota-kota, jangan selalu menganggur. Aku akan pergi melihat dan membaca baik. Setelah itu, Guan Longjiang berbalik dan pergi. Kampung halamannya juga bangun malam itu, tetapi cerukannya sangat serius dan tingkat kultivasinya tidak pulih. Perlu menyesuaikan nafas melalui meditasi. Tang San dan yang lainnya memburu daging monster yang mereka bawa kembali, dan menyumbangkan sebagian darinya, dan sebagian besar sisanya dijual langsung ke akademi. Mata uang elemen yang diubah. Wu Bingji juga berurusan dengan bagian lain dari monster itu, dan itu akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari untuk menyadarinya. Tang San tampak sangat rendah hati, menghadiri kelas dan berlatih setiap hari untuk menstabilkan tingkat kultivasinya yang baru saja mencapai tingkat ke-6. Berlatih Suantian Gong untuk menghangatkan tubuh. 2 hari kemudian kabar baik datang silih berganti. Kampung halaman dan Cheng Zicheng telah menembus ke tingkat ke-5 satu demi satu. Tim 5 orang Tang San yang pergi berburu monster sebelumnya, kecuali Wu Bingji yang baru saja memasuki peringkat ke-6, ke-4 lainnya maju. Pada titik ini, Akademi telah sepenuhnya mengenali metode pelatihan praktis mereka. Meski berbahaya, efeknya sungguh luar biasa. Secara khusus, evolusi ganda dari perubahan Tianhu dan perubahan waktu benar-benar membuat seluruh akademi penebusan berseri-seri. Dan untuk Tang San dan mereka berlima, waktunya telah tiba untuk membuat mereka lebih bersemangat. Ayo pergi, kakak menyuruh kita untuk membagi uangnya. Bai Xing bergegas ke asrama Tang San, menariknya dan pergi. Bab 134, bagilah uang dan hasilkan banyak uang. Mata Tang San berbinar ketika dia hendak membagi uang, dan dia sangat gembira. Ketika mereka datang ke kamar Wu Bingji, kampung halaman dan Cheng Zicheng sudah tiba. Wajah beberapa orang semuanya berseri-seri. Dubai menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak, ada berapa totalnya? Cepat bagilah. Haha, aku tidak sabar. Wu Bingji tersenyum dan berkata, semua orang ada di sini, saya akan memberi Anda inventaris. Kami memburu total 20 monster kali ini, termasuk harimau bersayap puncak urutan ke-7, dan harimau muda bersayap urutan ke-6. Harimau, sisanya semua monster tier 5 dan di bawahnya. Hal yang paling berharga dalam monster adalah alkimia batin monster tier 7, diikuti oleh sisik, kulit, tendon, tulang, dan monster khusus dengan karakteristik mereka sendiri. Posisi, saya tidak akan memperkenalkan Anda ke harga satu persatu di sini. Daging dan tulang monster-monster diambil oleh akademi, karena dijual langsung ke akademi, jadi ada diskon. Akademi mengumpulkannya dengan diskon 30% dari harga pasar. Jika kita membuang begitu banyak monster bis daging sendiri, faktanya, tidak mungkin untuk mendapatkan harga pasar karena terlalu banyak. Juga nyaman bagi perguruan tinggi untuk mengambilnya secara langsung, jadi saya akan menelepon dan setuju. Petik 2. Darah monster itu telah disimpan. Setelah dipersiapkan secara seragam oleh akademi, itu akan digunakan untuk memberi kita 5 tulang yang kuat.
Menggunakan darah monster untuk melunakkan tubuh adalah metode kultivasi yang sangat mewah. Untungnya, darah monster yang kita peroleh kali ini ada banyak. Modulasi harus memakan waktu. Bagaimanapun, manfaatnya adalah milik kita. Sisanya semua dijual dan diganti dengan uang. Ada total 28 koin elemen. Awalnya 17 dan wali kota memberi kami persetujuan khusus untuk membuat hingga 28. Menurut apa yang kami katakan sebelum keberangkatan, kami membaginya sama. Semua orang mengambil 5 koin elemen terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan tas dan menggoyangkannya di depannya. Tiba-tiba, koin elemen berguling turun darinya. Semua 28 koin elemen muncul, dan fluktuasi elemen di seluruh ruangan menjadi intens. Ini benar-benar banyak uang. Kecuali Tang San, mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya. Ini bukan koin iblis atau koin badak, tetapi koin elemen. Daya beli koin elemen sangat luar biasa, dan memiliki efek yang sangat baik ketika digunakan untuk membantu budidaya, dan itu adalah harta karun itu sendiri. Koin elemen ini memiliki atribut yang beragam dan tidak seragam. Ayo pilih, aku ingin semua koin elemen atribut S. Kamu pilih yang lain, satu orang akan mendapatkan 5 dulu. Mereka berempat senang, dan masing-masing mengambil 5. Atribut tidak begitu penting bagi mereka, terlalu boros untuk berlatih dengan mata uang elemen, dan kebanyakan orang tidak akan melakukan ini. Setelah mereka selesai mengambilnya, masih ada 3 koin elemen yang tersisa di atas meja. Wu Bingji berkata, Tang San, ambil 3 koin elemen ini. Ya, Tang San terkejut, dan menatap kakak laki-laki itu dengan bertanya, Kakak, gunakan itu untuk membeli barang untuk semua orang. Wu Bingji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, inilah yang pantas Anda dapatkan. Saya yakin mereka tidak akan keberatan. Di jalan, Anda bertanggung jawab atas komando seluruh tim. Saat menghadapi monster, jika Anda tidak memiliki perintah, kita seharusnya tidak mencapai sepertiga dari hasil berburu. Jangan buru-buru menolak. Terlebih lagi, Anda mengajari saya cara melempar panah tangan, dan juga mengajari saya kampung halaman dan metode palu jubah oranye kacau. Kami menerima ini dan berterima kasih. Dalam hati, jadi, jangan sopan kepada kami. Tanpa saran Anda, kami tidak akan memiliki kesempatan ini untuk pengalaman. Ambil saja, petik 2, dan aku juga belajar trik dari Xiao Tang. Dubai segera berkata, dan Tang San menyentuhnya sebelum dia tidak mengucapkan kata-kata mata setan ungu. Tang San berkata, kalau begitu saya tidak akan sopan kepada semua orang. Jika Anda semua setuju, saya akan menerimanya. Faktanya, dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Aku memang mengajarimu, tetapi kenyataannya, kamu tidak tahu apa yang aku pelajari darimu. Sungguh anak yang sederhana. Faktanya, kamu semua adalah bagian dari rencana pengembanganku. Bagian, ya, kecuali kakak laki-laki. Koin 8 elemen juga merupakan sejumlah besar uang untuk Tang San, dan menambahkan yang sebelumnya dia peroleh dari Feng Xiong, dia sekarang merasakan kekayaan. 1 koin elemen setara dengan 100 koin badak dan 10.000 koin iblis. Jika semuanya diganti dengan koin iblis, total asetnya sekarang akan melebihi 100.000, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia memiliki banyak uang. Semua orang menyimpan koin elemen. Meskipun Tang San memiliki paling banyak, yang lain juga memiliki 5 koin elemen. Ini adalah uang terbanyak yang pernah mereka lihat. Untuk sementara, mereka berlima tampak berseri-seri. Kapan aku akan pergi lagi, Xiao Tang? Setelah membaca kata-kata baik, mata semua orang tertuju pada wajah Tang San. Ya, kapan saya akan pergi lagi? Pengalaman yang didapat kali ini sangat bagus. Kecuali Tang San, setiap orang memiliki koin 5 elemen. Yang paling penting adalah memajukan pembacaan putih dan kampung halaman. Sebelumnya, kemajuan mereka berdua adalah masalah yang sulit bagi seluruh perguruan tinggi. Dan Cheng Zicheng juga telah maju. Peningkatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan sebelumnya. Anda tahu, Dubai dan Hometown berpikir bahwa dia mungkin terjebak dalam kemacetan selama sisa hidupnya, tetapi dia berhasil menerobos. Bagi mereka, meskipun proses dari pengalaman ini sangat mendebarkan, sangat berharga untuk membandingkan keuntungan saat ini, untuk menggambarkannya dalam satu kalimat, adalah melupakan rasa sakit dari bekas luka. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan mereka juga sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pada tingkat peningkatan ini,
jika Anda berlatih beberapa kali, Anda secara alami akan dapat lebih meningkat di masa depan. Wu Bingji juga mengalihkan pandangannya ke Tang San, dia adalah satu-satunya di antara 5 yang belum maju kali ini. Kemajuan berkelanjutan Tang San membuatnya iri. Dan begitu dia maju lebih jauh, dia akan memasuki level yang lebih tinggi. Langkah ketujuh adalah daerah aliran sungai, dan hanya ketika Anda mencapai langkah ketujuh Anda dapat dianggap memiliki kekuatan yang kuat. Tang San berkata, kamu tidak bisa terburu-buru untuk sukses. Keuntungan kami kali ini memang luar biasa. Kakak laki-laki dan perempuan senior telah maju. Faktanya, promosi Anda bukan hanya karena petualangan kami, tetapi lebih karena akumulasi Anda sebelumnya. Cukup, kalian bertiga memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat terobosan setelah terjebak untuk jangka waktu tertentu selama periode kemacetan. Untuk kultivasi, selain rangsangan eksternal dan rangsangan potensial, akumulasi juga sangat penting. Kita harus terlebih dahulu apa yang telah kami lakukan adalah mencerna keuntungan kami kali ini. Setelah mencerna, kami akan mempertimbangkan waktu berikutnya. Wu Bingji mengangguk dan berkata, Xiao Tang masuk akal. Kami telah memperoleh banyak hal kali ini. Anda baru saja membuat terobosan. Anda sebaiknya menstabilkan diri Anda sebelum mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Saya mendengarkan Guru Guan berkata bahwa itu mungkin saja terjadi nanti. Kami akan mengatur siswa lain untuk pergi ke gunung untuk mengalami, tetapi kami pasti tidak ada di sana. Para guru juga ingin kami mengumpulkan lebih banyak. Dubai He Hometown jelas kecewa, tapi dia juga tidak membantahnya. Tang San tersenyum dan berkata, mengapa kita tidak menetapkan standar seperti ini? Kami menetapkan standar, saudara kampung halaman, Anda harus berlatih metode palu jubah kacau setidaknya kurang dari 18 serangan, dan putar itu menjadi lingkaran yang bagus. Kakak senior oranye harus dapat menyelesaikan setidaknya 3 kali berturut-turut. Serangan ronde ke-9 jubah sayap emas. Membaca Broterbai, Anda harus menyelesaikan pengantar metode kultivasi spiritual yang saya ajarkan kepada Anda dan dapat menerapkannya pada awalnya. Ketika semua orang telah melakukannya, kami akan mempertimbangkan untuk pergi berlatih lain kali, bagaimana? Saya baik-baik saja, orang kampung itu berkata tanpa ragu-ragu, dan kemudian matanya berputar, Xiao Tang, bisakah saya belajar bagaimana menumbuhkan kekuatan spiritual yang Anda ajarkan kepada saya? Perubahan waktunya juga membutuhkan kekuatan spiritual yang kuat sebagai pendukung. Tang San berpikir sebentar, dan berkata, mungkin tidak. Metode kultivasi ini cocok untuk mereka yang mengendalikan kekuatan mental murni. Saudara Bai belum mencobanya dengan sukses. Waktu Anda baru saja berubah, jadi jangan coba lagi. Aku takut itu akan terjadi, efek samping. Kampung halaman sedikit kecewa dan berkata, baiklah, saya akan berlatih metode palu jubah kacau dulu. Setelah saya berlatih metode palu jubah kacau, bersihkan dulu bocah Zhang Zebin, hehehehe. Bab 135, sebentar lagi. Tang San tersenyum dan berkata, kami telah menghasilkan begitu banyak uang kali ini. Saya pikir hal terpenting bagi kami adalah mengubah uang menjadi kekuatan. Tindakan pengadaan siap untuk dimulai. Saya setuju. Cheng Zicheng mengangkat tangannya dalam sekejap dengan ekspresi gembira. Tidak ada gadis yang tidak suka membeli barang. Gadis tidak peduli berapapun usianya dalam hal ini adalah sama. Lakukan perjalanan ke komisaris. Dubai meremas koin elemen di tangannya dan berbalik untuk keluar. Wu Bingji menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, Xiao Tang, bagaimana denganku? Menurutmu sejauh mana aku harus berlatih sebelum pergi berlatih? Tang San memandang Wu Bingji, memikirkannya, dan berkata, kapan kakak akan mengolah jarum es asli? Saya pikir itu akan baik-baik saja. Bagus, Wu Bingji mengangguk tanpa ragu. Meskipun dia belum sembuh dari cederanya, dia telah berusaha keras untuk mengendalikan elemen es baru-baru ini. Setelah bimbingan Tang San, dia sekarang memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang elemen es daripada sebelumnya. Kalau begitu ayo pergi, berbelanja di toko kecil. Saya pikir Sister Yu yang benar-benar menjadi kaya. Wu Bingji tersenyum. 5 orang keluar dari kamar Wu Bingji bersama-sama, dengan uang di saku dan hati mereka, Dubai berjalan di garis depan, dan berjalan langsung ke toko kecil tempat Mu Yunyu bertanggung jawab. Ketika mereka datang ke toko kecil, Mu Yunyu sedang mengemasi barang-barang di konter. Melihat mereka berlima berkumpul, saya tidak bisa menahan tawa, ya, beberapa orang kaya kecil kami ada di sini. Bagaimana menurut Anda?
Apakah Anda datang untuk pembelian besar hari ini? Tang San tersenyum dan berkata, Saudari Yu, kami di sini untuk membeli barang-barang. Anda dapat melihat apakah kami dapat membelinya bersama. Dapatkah Anda memberi saya diskon? Diskon? Tidak. Jangan kira aku tidak tahu berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Masih ingin diskon? Tidakkah kamu tahu apa arti iri, dan benci? Saya akan sangat sopan jika kamu tidak membunuhmu. Kata Mu Yunyu sambil tersenyum. Baca kata-kata putih, Saudari Yu, Anda tidak dapat melakukan ini. Jika Anda menginginkan ini, kita dapat pergi ke kota untuk menjualnya. Mungkin ada lebih banyak hal baik di kota. Mu Yunyu berkata tanpa panik, pergi. Kamu bisa pergi ke sana. Ada banyak hal baik di kota, tetapi kuncinya adalah bersedia menjualnya kepadamu. Sebagian besar toko kelas atas tidak terbuka untuk pengikut, hanya monster. Klan, bahkan bangsawan pun berhak untuk masuk dan membeli. Kamu bisa mencobanya. Hati Tang San tergerak, dari tempat Mu Yunyu, dia belajar tentang situasi baru ini lagi. Klien didiskriminasi bahkan ketika mereka membeli barang. Wu Bingji tersenyum dan berkata, Kakak Yu, jangan dengarkan anak ini berbicara omong kosong, maka kita akan memilih. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata pada beberapa orang. Dewa tua Mu Yunyu ada di sana dan berkata, pergi. Tulis apa yang kamu lihat, dan akhirnya datang untuk menyelesaikan tagihan. Barang-barang dapat diambil secara berkelompok. Banyak harta surga, materi dan bumi memerlukan perawatan khusus, dan jika diambil, mereka mungkin kehilangan keefektifannya sebelum digunakan. Dia mengatakan bahwa dia bisa membawanya pergi dalam batch, yang berarti dia setuju untuk menyimpan barang yang dibeli tanpa syarat untuk mereka. Kelima orang itu berhenti berbicara, dan langsung terjun ke seleksi. Ada banyak jenis barang di toko kecil, dan semuanya ada di sini, tetapi jika Anda ingin membeli barang di sini, mungkin Wu Bingji membeli lebih banyak. Sebagai kakak, tabungannya masih oke. Seperti Dubai, Tang San, dan Cheng Zicheng, mereka bahkan datang untuk pertama kali membelinya. Saya telah ke kampung halaman saya beberapa kali, tetapi saya belum menghabiskan terlalu banyak uang. Secara relatif, belajar di Bai dan Hometown biasanya lebih diperhatikan. Bakat mereka terlalu bagus. Kemampuan untuk berkembang sangat penting bagi akademi, dan tentu saja ada kemiringan dalam hal sumber daya. Namun, beberapa barang berharga di toko kecil juga dibeli dengan harga tinggi, dan tidak mungkin untuk memberikannya dengan sia-sia, terutama jika mereka tidak memecahkan kemacetan selama bertahun-tahun. Mu Yunyu berkata, jika Anda membutuhkan rekomendasi guru, silakan datang kepada saya. Dia senang ketika dia melihat 5 orang masuk. Tentu saja dia tahu bahwa panen total 5 lelaki kecil ini kali ini mungkin akan melebihi 20 koin elemen, bagaimanapun juga, harimau bersayap berkepala 2 itu terlalu berharga. Alkimia batin sendiri menjual lebih dari 5 koin elemen, lebih dari yang diharapkan. Oh, itu benar, siswa gelombang kedua yang pergi berburu pengalaman akan berangkat besok. Kali ini akan ada 5 orang. Ketika mereka kembali, akan ada gelombang ketiga. Kebetulan kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi, lihat, ketika kamu memiliki barang bagus, kamu harus bergegas dan jangan menunggu seseorang kembali. Ada beberapa barang di toko kecilku yang unik, dan mereka akan hilang setelah terjual. Tang San tidak bisa menahan senyum saat melihat etalase. Metode promosi Sister Yu benar-benar biasa. Belum lagi tingginya nilai barang-barang di sini, hanya berbicara tentang panen. Apakah siswa kelompok kedua yang pergi ke pengalaman juga bisa panen sendiri? Kemungkinannya sangat kecil. Tang San dan yang lainnya, jangan berpikir bahwa Dubai tidak memiliki kekuatan tempur. Tapi Wu Bingji, sebagai kakak laki-laki, adalah yang terkuat, memimpin tim di tier 6. Dan Tang San sendiri dapat memainkan peran penting. Waktu berubah di kampung halaman, bantuan pengintaian Cheng Zicheng, dan keberuntungan membaca putih. 2 kelompok lainnya harus dipimpin oleh tier 5, yang tidak sedikit lebih buruk dari kekuatan mereka. Yang paling penting tentu saja karena tidak ada Tang San, jadi panennya tidak bisa lebih besar dari mereka. Tang San sudah merencanakan apa yang harus dibeli. Setelah dia datang ke sini terakhir kali untuk melihat lebih dekat, dia menuliskan beberapa barang berharga yang cocok untuknya. Segera, dia memilih apa yang dia inginkan, mencatat nomornya, dan berjalan kembali ke Mu Yunyu. Saudari Yu, saya menginginkan hal-hal semacam ini. Sambil berbicara, Tang San menyerahkan nomor yang telah direkamnya kepada Mu Yunyu.
Mu Yunyu mengambilnya dan memeriksanya dan membandingkannya dengan daftar itemnya, dan dengan cepat menyalin semua yang diinginkan Tang San. Ketika dia selesai menyalin, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Buah tendon naga tidak buruk, sangat baik untuk membuat meridian. Kamu bersedia melakukannya?" "Naga ini buah tendon hanya satu. Koin elemen. Tapi apa gunanya Anda menggunakan anggur safir ini? Ini hanya monster tingkat rendah. Monster tingkat kedua masih hidup. Peran terbesar benda ini adalah mengikat sesuatu. Apakah Anda membeli tali? Buat tali itu aktif lagi, dan itu akan bergerak sendiri. Itu juga tidak stabil. Dan ini, untuk apa kamu membeli benda ini? Spinel Gold. Untuk apa kamu menginginkan logam langka ini? Kamu bahkan tidak bisa menjadi koin iblis. Karena tidak ada energi di dalam dirinya sendiri. Ada juga batu hitam ini. Ini apa gunanya semua, dan kamu masih membeli begitu banyak. Selain keras, tidak ada energi dalam benda ini. Apakah kamu terlalu takut untuk membakar dengan terlalu banyak uang? Mendengarkan serangkaian teguran Mu Yunyu, Tang San tidak bisa menahan senyum kecut. "Kakak Yu, aku berguna." "Apa gunanya?" 4 hal ini menambahkan hingga 2 koin elemen sesuai dengan jumlah yang Anda beli. Tahukah Anda untuk apa emas spinel digunakan? Ini yang paling tidak berharga. Ini yang digunakan wanita untuk membuat perhiasan. Monster populer digunakan ini sebagai inlay permata, karena memiliki kilau yang bagus, warna yang indah, sangat populer, dan output yang rendah, sehingga harganya tinggi. Anda laki-laki, untuk apa Anda menginginkan benda ini? Apakah Anda ingin membuat perhiasan? Berikan untuk perempuan. Apakah kamu suka jeruk? Aku. Tang San tidak tahu harus berkata apa, tentu saja dia tahu bahwa Mu Yunyu baik, tetapi dia ingin hal-hal ini benar-benar berguna. "Ah, kamu jatuh cinta padaku." "Tidak, Tang San, aku tidak suka menjadi lebih muda dariku." "Jangan pernah memikirkannya. Cepat dan hentikan ide itu." Telinga Cheng Zicheng sangat tajam, dan dia langsung menolak tanpa ragu. Tetapi dia sepertinya memikirkan manfaat Tang San lagi, dan menambahkan, "Tang kecil. Saya tahu Anda adalah orang yang baik, tetapi sekarang kita masih muda, kita masih harus berkultivasi dengan keras dan belajar keras. Apakah Anda membawa kartu orang baik?" Sudut mulut Tang San berkedut. Bab 136 dibeli. "Saudari Yu, saya sangat berguna. Baik batu hitam maupun emas spinel sangat keras dan memiliki karakteristiknya masing-masing. Meskipun spinel sendiri tidak memiliki sifat unsur, ia juga menolak unsur apapun. Saya sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya. Sebagai senjata, itu akan dapat menembus berbagai pertahanan dengan lebih mudah. Sama seperti harimau bersayap yang kita temui kali ini. Harimau bersayap memiliki angin, dan bila angin saya tidak berguna untuk itu. Saya menginginkannya membangun senjata dan menggunakan angin saya pisau untuk dipasang untuk meningkatkan serangan. Hajar Aswad juga berguna, dan Hajar Aswad itu murah, jadi saya akan membeli lebih banyak. Emas spinel terlalu mahal, saya akan membeli sedikit dan mencobanya dulu." Membuat senjata. Mu Yunyu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar menggunakan emas spinel untuk membuat senjata. Hal ini sangat mahal. Potongan yang dibeli Tang San hanya seukuran kepalan tangan bayi, dan bernilai 1 koin elemen. Dia merasa kasihan padanya. Hei Wuxi tidak punya banyak uang. Benda ini tidak memiliki efek menolak elemen, dan tidak memiliki keuntungan selain menjadi keras. Dan Tang San membeli banyak dari mereka, dan mereka semua memiliki 1 meter kubik. Jika bukan karena Carry City tidak menghasilkan batu hitam-hitam, benda ini sama sekali tidak berharga. Terserah kamu. Bagaimanapun, kamu punya uang, dan itu urusanmu untuk membelanjakannya, kata Mu Yunyu dengan marah. Terima kasih kakak Yu. Menghitung hal-hal yang dia inginkan, ada 2 koin elemen dan total 35 koin badak. Yang paling mahal adalah buah urat naga dan emas spinel. Pohon anggur giok hijau dan batu hitam-hitam tidak banyak uang. Tang San membeli apa yang dia inginkan, dan dia cukup puas. Dia tidak perlu menyimpan barang-barang ini, ambil saja. Bawa kembali ke kamarnya. Xiao Tang, bisakah kamu membantuku melihat, apa sebenarnya yang harus aku beli? Haruskah aku juga membeli buah tendon naga? Ada satu lagi. Dubai memberi isyarat kepada Tang San. Tang San datang kepadanya dan berkata, jangan membeli Long Jingguo. Saya akan menyarankan kakak senior Orange untuk membelinya. Itu terlalu mahal, aku tidak tahan.
Cheng Zicheng tampak seperti orang kikir. Tang San tersenyum dan berkata, aku tidak tega membiarkan anakku tidak menangkap serigala. Kakak, bukankah masalah terbesarmu dengan jubah bersayap emas? Bukankah tubuhmu cukup kuat? Kekuatan anti-guncangan akan mempengaruhi sambungan susulan, dan ada juga risiko merusak diri sendiri. Lihatlah pengenalan buah naga tendon, keuntungan terbesar adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Saya pikir jika Anda menggunakannya, Anda tidak hanya bisa menstabilkan kebugaran fisik tier 5, tetapi juga meningkatkan ketangguhan fisik Anda. Jubah sayap emas pasti akan digunakan. Jauh lebih mudah. Patut dicoba. Benarkah? Cheng Zicheng memandangi buah ungu tua yang tampak seperti potongan panjang, masih ragu-ragu. Saya pikir tidak apa-apa juga. Wu Bingji berjalan mendekat, dan barang-barangnya sudah dipilih, jadi tentu saja itu semua adalah atribut es. Dia sekarang berada di tahap awal dari tahap ke-6, dan prioritas utamanya adalah meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri, jadi dia memilih item yang digunakan untuk meningkatkan persepsi atribut es dan kekayaan elemen es. Dan dia tidak membeli banyak, dan koin elemen es itu sendiri juga sangat bagus untuk kultivasi. Dia belum pernah mencobanya sebelumnya karena kemiskinan, kali ini dia akan mencobanya. Oke, kalau begitu aku akan membelinya. Itu mahal. Cheng Zicheng menjulurkan lidahnya dan memutuskan untuk mengambil buah urat naga yang terakhir. Bagaimana dengan saya? Apa yang harus saya beli? Dubai meminta bantuan Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, yang paling cocok untuk Anda dan saudara kampung halaman adalah ramuan untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Anda dapat memulai di area ini. Anda baru saja membuat terobosan, dan kekuatan spiritual Anda berkembang pesat. Gunakan kesempatan ini untuk gunakan lebih banyak ramuan kekuatan spiritual. Dengan cepat menstabilkan ranah, dan pada saat yang sama mempercepat peningkatan basis kultivasi. Tidak banyak obat mujarab untuk meningkatkan kekuatan mental di toko-toko kecil, hanya 2 atau 3. Dubai berdiskusi dengan kampung halamannya, dan mereka berdua datang ke pemerataan dan memberikannya ke pot secara langsung. Tetapi harga eliksir untuk meningkatkan kekuatan mental juga sangat tinggi. Kedua orang menghabiskan total 6 koin elemen, 3 untuk masing-masing, yang semuanya tertekan dan menolak untuk membeli yang lain. Mengenai kebugaran fisik bye-bye, alasan mengapa Tang San tidak merekomendasikannya untuk meningkat sekarang adalah karena dia secara inheren terlalu buruk dalam hal ini, bahkan jika itu diperoleh, hampir tidak mungkin untuk meningkatkan ketangguhan yang sama dengan yang lain, urusan. Lebih baik fokus pada kekuatan mental. Bagaimanapun, ini adalah peran sebenarnya dari Tianhu menjadi. Naikkan kekuatan mental ke tingkat yang cukup kuat untuk memungkinkan Tianhu terus dipromosikan. Setelah pembelian, 5 orang bertambah dan menghabiskan lebih dari 10 koin elemen. Mu Yunyu juga tersenyum bahagia. Kembalilah dan ingatlah untuk menggunakan obat mujarab. Jangan buang obatnya. Selamat datang untuk mengunjungi lain kali. Mu Yunyu dalam suasana hati yang baik dan secara pribadi mengirim mereka keluar dari toko kecil. Tang San dan yang lainnya pergi, dan satu orang ternyata dari belakang toko kecil, itu adalah Guan Longjiang. Mu Yunyu berkata tanpa melihat ke belakang, bukankah lebih murah untuk memberi orang-orang kecil ini? Bukankah seharusnya kamu lebih mendukung mereka? Guan Longjiang tersenyum sedikit dan berkata, ini disebut hujan dan embun. Mereka telah memperoleh terlalu banyak kali ini dan mereka tidak kekurangan uang. Secara alami, apa yang mereka peroleh dari mereka akan ditambah dengan anak-anak lain. Siapa yang membuat mereka menghasilkan uang begitu cepat? Di rumah, awasi mereka. Besok saya akan diam-diam melindungi anak-anak angkatan kedua yang pergi ke pengalaman dengan saudara Anda. Diperkirakan akan memakan waktu seminggu hingga 10 hari untuk kembali. Saya harap mereka bisa panen yang bagus kali ini. Saya juga ingin melihat secara pribadi, efek dari pengalaman lapangan ini sangat bagus. Mu Yunyu berkata, 5 orang dan 4 maju, dan mereka membawa begitu banyak monster kembali. Fakta telah membuktikan segalanya. Anda tidak dapat mengutuk orang lain. Tang San, anak itu, benar-benar punya cara. Saya mendengar Orange berkata, di operasi ini, perintah keseluruhan bukanlah Wu Bingji, tetapi Tang San. Beberapa dari mereka, terlepas dari Wu Bingji menjadi kakak laki-laki, sekarang tampaknya mereka hanya pemimpin Tang San. Guan Longjiang mengangguk, anak ini sepertinya memiliki daya tarik khusus dalam dirinya, dia terlahir sebagai komandan. Saya harap dia bisa menjaga momentum ini dan tumbuh dewasa.
Kakakmu benar-benar tertekan. Dia mengajarkan pelajaran pertempuran praktis begitu lama. Baik Dubai maupun kampung halaman tidak dapat menerobos. Saya pergi dengan Tang San dan menerobos ketika saya kembali. Kemarin saudara Anda memberitahu saya bahwa kelompok kedua orang yang pergi berlatih tidak akan benar-benar mati. Kami tidak lakukan apa saja, biarkan mereka melakukannya dengan baik. Rasakan bau yang tertinggal di ambang hidup dan mati. Ini kejam. Mu Yunyu berkata tanpa daya, kalau begitu aku akan merasa kasihan pada kelompok kedua anak-anak ini selama beberapa menit. Jangan berlebihan, keselamatan dulu. Yah, jangan khawatir, tidak setiap kali kamu menghadapi situasi Raja Harimau dengan sayap. Tang San dan kelima orang itu kembali ke kamar mereka dan membeli barang-barang bagus, jadi mereka tentu ingin menggunakannya sesegera mungkin. Spinel Jin Tang San langsung memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya, begitu pula Black Wuxi. Dia juga tidak menunjukkannya kepada mereka. Tapi sudut mulut selalu terbalik. Meskipun butuh 2 koin multi-elemen hari ini, Tang San tahu itu sepadan. Long Jingguo adalah hal yang solid dan baik, yang paling cocok untuk dia gunakan sekarang untuk memperbaiki meridian. Sempurnakan diri Anda. Ini membantu meningkatkan kebugaran fisiknya secara keseluruhan dan menahan 6 tingkat kultivasi. Pada saat yang sama, itu dapat mempercepat pertumbuhan fisiknya. Dengan bantuan daging monster dan darah monster, Tang San percaya bahwa dirinya yang kurus dan kurus akan hilang selamanya. Apa yang dia katakan kepada Mu Yunyu hari itu adalah tulus, dia benar-benar harus membiarkan tubuhnya terus tumbuh sebelum dia dapat menembus dunia. Bagaimanapun, dia baru berusia 9 tahun, dan itu adalah masalah besar bahwa tubuhnya tidak dapat menahan energi di tubuhnya. Bahkan jika dia adalah Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, dia akan mampu mencapai level ketiga atau lebih dalam keadaan normal dalam praktik seni surgawi yang mendalam, yang akan cukup bagus pada usia ini. Alasan terpenting untuk bisa dengan cepat mencapai level ke-6 sekarang adalah karena menelan. Kekuatan melahap yang kuat memungkinkan dia untuk mempercepat promosinya. Namun, pertumbuhan tubuh tidak dapat mengimbangi kecepatan peningkatan basis kultivasi. Bab 137, Safir. Tang San tidak ingin membawa Long Jingguo untuk melunakkan tubuhnya. Itu harus diambil dalam 3 hari. Dia mengeluarkan Safir Fin dari 4 item yang dia beli. Anggur giok hijau, anggur seperti namanya. Seluruh bodi dihadirkan dalam warna biru dan putih, dengan kesan agak transparan, dan teksturnya sangat istimewa. Ini lembut untuk disentuh dan memancarkan sentuhan kehangatan. Pohon anggur safir yang dibeli Tang San panjangnya lebih dari 3 meter dan setebal lengan bayi, terperangkap dalam sangkar, berputar dan berputar di dalam, seperti ular. Itu adalah sejenis monster, monster tingkat kedua. Jika Anda dapat menghidupkan kebijaksanaan spiritual, maka itu adalah roh. Sayangnya tidak, bukanlah tugas yang mudah untuk menghidupkan kebijaksanaan spiritual. Itu hanya monster tingkat 2, yang masih merupakan atribut tanaman. Evaluasi klan monster berarti tidak bisa dimakan, jadi anggur giok hijau sebenarnya tidak berguna. Satu-satunya karakteristiknya adalah keuletan. Tanaman merambat safir juga sangat baik untuk diberi makan, mereka pada dasarnya tidak bisa mati dengan air dan matahari, dan vitalitas mereka sangat ulet. Umumnya akan ada sejumlah besar dari mereka di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Itu tidak agresif, bahkan tidak menyakitkan. Itu dapat dinilai sebagai grade 2 karena ketangguhannya sendiri. Melihat pohon anggur giok dengan tekstur batu giok, Tang San mengingat matanya, dia membuka sangkar dan melepaskan pohon anggur giok cian. Begitu keluar dari kandang, pohon anggur giok hijau sepertinya merasakan sesuatu, dan segera menjadi aktif, merangkak di tanah dengan menggeliat. Untuk itu, secara naluriah mencari sumber air dan tempat-tempat yang ada airnya. Tang San melambaikan tangan kanannya, angin sepoi-sepoi bertiup, menggulung pohon safir dan membawanya ke tangannya, mengulurkan tangan untuk memegangnya. Pohon anggur giok hijau itu sendiri mulai menjadi hangat dan lembab, tetapi saat Tang San meraihnya, ia segera mulai mundur, membungkus lengan Tang San. Ini adalah reaksi naluriah. Meskipun tidak pandai menyerang secara aktif, setelah disentuh, ia akan segera menggunakan karakteristik kerasnya sendiri untuk menjerat dan menyentuh keberadaannya sendiri. Beberapa monster lemah akan dicekik sampai mati. Melihat pohon anggur giok hijau sepanjang 3 meter menyapunya, mata Tang San berkedip, dan Xuan Tiangong mendesaknya. Pohon anggur safir bergetar hebat, dan samar-samar dapat dilihat bahwa lingkaran safir di permukaan tubuhnya menjadi redup dalam sekejap, dan hampir menjadi kering dan layu di antara janggut.
Tidak ada lagi kekuatan belitan, dan itu runtuh. Jatuh ke tanah. Ingat URLM, luokyusu.com. Tang San menjabat tangan kanannya, dan Xuan Tiangong mendesaknya, dan tanaman safir yang mengering langsung berubah menjadi bubuk dan ditaburkan di tanah. Dia menutup matanya dan diam-diam merasakan keberadaan yang baru saja dia hisap ke dalam tubuhnya. Sepotong anggur giok hijau ini sangat murah, dan itu adalah yang termurah dari 4 item yang dia beli. Selama 5 koin badak ling. Ini karena pohon anggur safir masih hidup. Harga monster hidup akan lebih tinggi. Seperti yang dikatakan Tang San kepada Mu Yunyu sebelumnya, ini adalah tali yang sangat kuat. Pada saat ini, pohon anggur giok hijau ditelan olehnya. Seni Suantian Tang San bersirkulasi secara alami, menghilangkan beberapa energi campuran dari tubuh, dan tanda putih kebiruan samar juga muncul di seni Suantiannya. Melalui pengalaman melahap harimau bersayap betina sebelumnya, Tang San sudah tahu bahwa binatang buas juga akan membentuk tanda darah. Pohon anggur safir ini juga dapat dianggap sebagai binatang monster, tetapi itu adalah binatang monster yang lemah, dan secara alami dapat muncul. Tang San benar-benar melihatnya pertama kali dia memasuki komisaris, tetapi pada saat itu Tang San belum mengambil keputusan. Setelah kembali kali ini, di antara keempat item itu, yang paling ingin dia beli bukanlah 3 keberadaan bernilai tinggi lainnya, tetapi pohon anggur giok hijau. Inilah sebabnya mengapa dia tidak sabar untuk mengambil pohon anggur safir di tempat pertama. Merek anggur safir yang lemah setelah menghilangkan kotoran setara dengan tingkat merek tingkat pertama, sangat lemah dan sangat lemah. Tapi wajah Tang San menunjukkan sentuhan kegembiraan. Pada saat berikutnya, dia telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk menempatkan merek anggur safir kecil ini di posisi merek ke-6 yang baru saja dia miliki, peringkat terakhir di antara 6 nama merek. Ya, dia tiba-tiba memilih merek darah monster yang lemah dan kecil seperti anggur sebagai merek ke-6-nya. Merek anggur safir terhenti dengan mantap, memancarkan cahaya safir lembut yang redup. Dibandingkan dengan 5 tanda lainnya, itu hampir dapat digambarkan sebagai dapat diabaikan, tetapi kegembiraan di wajah Tang San sangat jelas. Mengambil napas dalam-dalam, Xuan Tiangong menyuntikkannya. Tang San mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, sekelompok kecil cahaya biru berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian perlahan-lahan mengebor, persis seperti pohon anggur giok hijau. Sedikit lebih ramping dari pohon anggur giok hijau sebelum dia menelannya, setelah mengebor, di bawah kendali Tang San, perlahan-lahan tumbuh lebih lama, dan dikelilingi oleh Tang San. Pohon anggur giok hijau yang fleksibel bergoyang sesuai keinginan Tang San, berubah menjadi berbagai yang berbeda hal. Sepertinya, ini adalah merek garis keturunan ke-6 Tang San dan satu-satunya merek garis keturunan dari keluarga tumbuhan. Hanya ada satu pesanan, ya, hanya ada satu pesanan. Tapi mata Tang San penuh dengan perasaan aneh. Dalam kehidupan sebelumnya, di dunia yang disebut benua Douluo, ada keberadaan yang disebut Wuhun. Setiap orang harus berpartisipasi dalam upacara kebangkitan Wuhun ketika mereka tumbuh hingga 6 tahun. Wuhun bisa menjadi apa saja, aneh dan aneh. Ada roh binatang dan roh senjata. Hanya sejumlah kecil orang yang disertai dengan semacam energi kekuatan roh ketika membangkitkan jiwa bela diri yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa bela diri mereka dengan mengolah kekuatan jiwa. Orang-orang seperti itu disebut master jiwa. Ini adalah keberadaan yang paling kuat di dunia dan profesi yang paling mulia. Kehidupan Tang San sebelumnya juga membangkitkan jiwa bela dirinya sendiri ketika ia berusia 6 tahun. Hanya ada satu jiwa bela diri yang berbeda dari yang lain, dan ia memiliki 2 jenis. Salah satunya, juga disertai dengan kehidupan sebelumnya, adalah semacam keberadaan lemah bawaan yang disebut Lan Yin Chao. Pada saat ini, pohon anggur safir yang dia gabungkan persis dengan aura dan atribut dari semua tanaman yang dia lihat di dunia ini yang paling mirip dengan rumput perak biru. Meskipun pohon anggur giok hijau pada saat ini sangat lemah, di hati Tang San, tampaknya telah kembali ke kehidupan sebelumnya, kembali ke saat dia baru saja bangun. Rumput perak biru, anggur giok hijau, dan orang itu saat itu. Namaku Xiao Wu, menari dansa. Menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam, Tang San mengerucutkan bibirnya dan menarik kembali pohon safir. Pada saat ini, pohon anggur giok hijau masih sangat lemah, mengapa itu akan selalu berubah di tangan Anda sendiri di masa depan? Sepertiga dari siswa pergi berlatih, dan Guan Longjiang dan Mu Enxing tidak ada di sana, tugas mengajar utama dipandu oleh Mu Yunyu. Faktanya, Siru jarang muncul di depan para siswa,
dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Latihan fisik pagi hari membuat semua orang kelelahan. Sebelum makan siang, Tang San menemui Mu Yunyu dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengambil cuti dan ingin pergi ke kota untuk melihat-lihat di sore hari. Mu Yunyu dengan senang hati menyetujuinya, mungkin karena Tang San dan yang lainnya baru saja menghabiskan banyak uang untuk membeli barang darinya. Dia baru saja memberitahu Tang San untuk berhati-hati agar tidak mengungkapkan kekayaannya di kota. Bahkan monster, biasanya jarang melihat koin elemen. Tang San sudah berada di peringkat 6, dan dia bahkan tidak memiliki siapapun untuk menemaninya. Kekuatan tier 6 secara tak kasat mata membuat posisi Tang San di akademi naik secara otomatis. Dalam hal kekuatan, dia sekarang adalah orang kedua di bawah Wu Bingji. Terlebih lagi, dia memiliki dasi dengan Wu Bingji saat dia tier 5. Setelah makan siang kelas akan dimulai pada sore hari. Mu Yunyu menggantikan ajaran teori Guan Longjiang. Begitu kursus sore selesai, Tang San segera meninggalkan akademi dan langsung menuruni gunung. Dia ingin minum teh susu, dan bahkan lebih ingin melihat gadis yang menjual teh susu. Dia turun dengan cepat, sampai dia memasuki kota Keri, kecepatannya melambat. Bahkan jika itu adalah generasi ketiga, setiap kali dia ingin melihatnya, suasana hatinya masih bersemangat dan gelisah. Waktu akan terasa agak lama dalam ekspektasi semacam ini, dan langkah Tang San secara tidak sadar akan semakin cepat. Akhirnya, menjelang malam, saya sampai di tempat yang sudah tidak asing lagi. Bab 138, dia tidak ada di sini. Keri Central Plaza akan lebih ramai saat ini, dan akan ada relatif lebih banyak orang. Inilah pusat seluruh kota. Jika bukan karena kawasan komersial, pasti akan lebih makmur. Dari jauh, Tang San sudah melihat tanda toko teh susu. Masih ada antrian di depan pintu. Dapat dilihat bahwa popularitas teh susu ini selalu cukup baik. Tang San melangkah maju dengan cepat dan berjalan ke arah toko teh susu. Saat dia mendekati toko teh susu, tiba-tiba, langkahnya melambat. Sentuhan kekecewaan yang sulit disembunyikan langsung muncul di matanya. Di toko teh susu, dua sosok sedang sibuk. Pelayan kecil yang saya lihat setiap saat, dan wanita muda yang lembut. Itu Ibu Mei Gongzi dan pelayan yang sibuk, tapi Mei Gongzi tidak terlihat. Dia tidak ada di sini. Rasa kehilangan yang kuat menyapu hati Tang San, penuh antusiasme seperti dituangkan ke dalam baskom berisi air es. Atau karena saya terlalu peduli, itu sebabnya ada kekecewaan seperti itu. Tang San menekan bibirnya dengan erat dan berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak maju untuk berbaris untuk membeli teh susu, tetapi perlahan mundur dan duduk di bawah pohon besar yang sudah dikenalnya. Melihat ke arah toko teh susu, menyaksikan aliran orang yang tak ada habisnya, ibu dari putra cantik yang sibuk, dia hanya duduk seperti itu. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi mata Tang San selalu mengawasi di sana, diam-diam menunggu. Apakah dia akan datang hari ini? Apa yang dia lakukan? Dia tidak tahu. Dia bahkan tidak bisa bertanya, dia harus menunggu. Langit semakin gelap, dan kedua orang itu masih sibuk di toko teh susu. Tidak ada sosok yang ingin dia lihat. Tang San tahu bahwa mungkin dia tidak bisa melihatnya hari ini. Sudah larut, dia harus kembali. Kalau tidak, dia tidak ada di sana selama putaran bangsal di malam hari, dan masalah akan terjadi. Dia diam-diam datang ke antrean di belakang toko teh susu untuk membeli teh susu, dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, jumlah orang yang membeli teh susu telah berkurang, dan dia akan segera mengantri. Apa yang kamu inginkan, nak? Sukin bertanya dengan lembut, menatap bocah yang berdiri di luar konter. Suaranya sangat merdu, sama seperti wajahnya yang cantik, dan tahun-tahun itu sepertinya tidak meninggalkan terlalu banyak bekas di wajahnya. Faktanya, Mei Gongzi tidak terlalu menyukainya, dibandingkan dengan ibunya, Mei Gongzi sedikit lebih Inggris. Mereka semua cantik, tetapi mereka tidak sama. Bibi, saya ingin 14 cangkir teh susu. Saat dia berkata, Tang San mengeluarkan 14 koin iblis, atau koin iblis batu roh angin yang dibawa dari kota Fenglang, dan meletakkannya di baki pembayaran. Sukin menatapnya dengan heran, tetapi mengangguk dan meminta pelayan untuk membuatnya untuk Tang San. Tang San bertanya dengan ragu-ragu, Bibi, bisnismu sangat bagus, bisakah kamu sibuk? Sukin tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tang San berkata, saya di sini terakhir kali, dan Anda memberi saya secangkir teh susu. Apakah Anda ingat saya? Sukin membeku sesaat,
melihat banyak tamu setiap hari, meskipun ada beberapa pengikut manusia, mereka bukan tanpa mereka. Dia hanya memiliki kesan samar tentang anak ini. Ini adalah kunjungan ketiga Tang San. Su Qin ada di sana pertama kali, dan hanya Mei Gongzi dan pelayan yang ada di sana untuk kedua kalinya. Ini adalah ketiga kalinya. Sepertinya sedikit terkesan. Su Qin mengangguk. Tang San berkata, ketika kamu datang saat itu, kamu berusia 3 tahun, dan saudari itu memberiku teh susu. Bukankah dia ada di sini hari ini? Mengapa dia harus membeli teh susu sebanyak 14 cangkir? Manfaatkan saja proses pembuatan teh susu, sambil bertanya-tanya. Xiao Mei pergi ke sekolah. Ketika dia tidak di sekolah, dia akan datang dan membantuku. Nah, teh susumu sudah siap. Su Qin tersenyum dan menyerahkan 2 tas besar berisi 14 cangkir teh susu. Terima kasih Bibi. Pergi ke sekolah. Tang San dengan cepat menangkap kunci ini. Anak saya pergi ke sekolah. Di mana kamu bersekolah? Dia juga seorang pengikut manusia, bisakah dia bersekolah di dunia monster? Meskipun dia penuh dengan pertanyaan saat ini, dia tidak bertanya lagi, monster di barisan belakang sudah mendesak. Tang San berbalik dengan 2 kantong teh susu, kembali. Dalam perjalanan kembali, dia terus berpikir. Para pengikut manusia pergi ke sekolah di kota Keri, daerah ini seharusnya sangat kecil. Ada sangat sedikit sekolah di dunia monster. Apalagi, meski monster, tidak semua dari mereka memiliki kesempatan untuk dididik. Hanya ras monster yang kuat dan bangsawan di antara monster itu yang akan pergi ke sekolah. Keri College adalah perguruan tinggi tingkat tertinggi di seluruh kota Keri, di mana Mei Gongzi pergi ke sekolah. Juga, mengapa, sebagai pengikut manusia, dia bisa membuka toko teh susu di alun-alun pusat kota tanpa area komersial, dan mengapa Mei Gongzi bisa pergi ke sekolah. Latar belakang macam apa yang tersembunyi di balik ini? Dia pergi ke toko teh susu Mei Gongzi 3 kali, tetapi tidak pernah melihat monster membuat masalah di sini. Pasti ada alasan untuk ini. Apa asal-usul putra dan putri yang cantik itu? Kekuatan macam apa yang diam-diam menjaga mereka di belakang mereka? Dengan keraguan di hatinya, dia kembali ke gunung. Alasan mengapa ada 14 cangkir teh susu secara alami karena sisa siswa di perguruan tinggi plus dia tepat 11, serta Mu Asteris dan Siru, yang persis 13. Piala terakhir, tentu saja, adalah untuk menghormati guru saya. Meskipun saya tidak tahu apakah mereka meminumnya atau tidak, tetapi saya harus membeli semuanya. Tang San kembali dengan sedikit waktu, tepat sebelum putaran bangsal di Mu Asteris di malam hari. Kakak Yu, tolong dan teh susu. Tang San menemukan Mu Asteris terlebih dahulu dan menyerahkan secangkir teh susu. Teh susunya agak dingin, tapi Mu Asteris masih sedikit terkejut. Teh susu, yang di pusat kota, apa kamu pergi ke pusat kota? Tanya Mu Asteris heran. Tang San mengangguk, tepat ketika saya berjalan ke sana, saya melihat ada banyak orang membeli teh susu di toko ini, jadi saya membeli beberapa, tolong minumlah. Mu Asteris tiba-tiba tersenyum, aku sudah meminumnya, ini enak. Terima kasih. Ya, kamu anak yang murah hati, dan kamu memikirkan semua orang dengan uang. Ayo, temani aku ke bangsal, dan berikan semua orang kirim sudah berakhir. Baik, Tang San mengikuti Mu Asteris ke putaran bangsal satu persatu, lalu memberikan secangkir teh susu kepada semua orang. Tentu saja, semua orang sangat senang diundang untuk minum teh susu. Terutama anak perempuan, hampir semua anak perempuan tidak tahan dengan teh susu. Mereka yang belum mabuk terkejut, dan mereka yang mabuk bahagia. Setelah satu putaran teh susu disampaikan, Tang San jelas merasa bahwa saudara-saudari memiliki banyak kasih sayang terhadapnya. Kakak Yu, apakah guru Siru ada di sini? Saya membelinya untuknya juga. Ada juga seorang guru. Guru yang terakhir secara alami mengacu pada Sang Haoxuan. Pemikiran lama tidak ada. Jangan khawatir tentang dia, cangkirnya milikku. Mu Asteris dengan jujur mengambil cangkir lain dan berkata sambil tersenyum, gurumu seharusnya ada di sana. Pergi dan temukan dia di kediamannya. Terima kasih kamu, Xiao Tang. Mu Asteris kembali ke kamar, Tang San sudah meminum cangkirnya dalam perjalanan kembali. Sambil memegang cangkir teh susu terakhir, dia datang ke kediaman wali kota. Ketuk pintu ada suara, siapa? Guru, ini aku, kata Tang San. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Zhang Haoxuan membukakan pintu untuknya dengan piyama dan membiarkan Tang San masuk. Sudah terlambat,
ada masalah dengan kultivasi? Zhang Haoxuan bertanya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memasuki kota hari ini. Saya membeli teh susu untuk diminum semua orang, dan saya membawakan Anda secangkir. Sambil berbicara, dia menyerahkan cangkir teh susu terakhir kepada Zhang Haoxuan. Zhang Haoxuan tersenyum dan berkata, kamu punya uang, kan? Aku dengar kamu membeli Longjingguo, apakah kamu sudah memakannya? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Aku akan makan malam ini. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, buah tendon naga sangat baik, terutama untuk memperkuat meridian dan organ dalam. Efeknya sangat bagus. Saat meminumnya, perhatikan untuk mengontrol kekuatan obat dan jangan biarkan kekuatan obatnya sia-sia. Ambillah bersama kulitnya. Oke, Tang San berkata, Guru, saya ingin meminta bantuan Anda. Bab 139, aku ingin menjadi palu. Ada apa? Zhang Haoxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San berkata, saya pikir kemampuan jarak dekat saya relatif buruk, jadi saya memikirkan cara. Saya ingin membuat senjata untuk membela diri. Jenis senjata apa yang ingin kamu buat? Zhang Haoxuan menatapnya dengan heran. Tang San berkata, aku ingin menjadi palu. Zhang Haoxuan berkata, kalau begitu mudah untuk melakukannya, Anda hanya meminta seseorang dari bengkel untuk membangunnya. Tapi, dapatkah palu biasa membantu Anda dalam pertempuran jarak dekat? Jubah kacau yang Anda ajarkan metode palu kampung halaman. Bagaimana Anda mengetahuinya? Keluar, ya, sangat menarik untuk memanfaatkan kekuatan Anda. Saya pikir saya sudah berlatih di kota asal saya baru-baru ini. Petik 2, Tang San terkekeh dan berkata, tentu saja saya tidak mengetahuinya dalam catatan Suan Tianbao. Saya belum berlatih sendiri, tapi saya pikir kekuatan penghancurnya cukup kuat. Dan saya memiliki kemampuan untuk mengendalikan elemen angin, dengan bantuan kekuatan elemen angin dapat mempercepat rotasi saya, yang seharusnya memiliki efek yang baik. Saya berencana untuk membuat palu saya sendiri, dan ingin Anda membantu saya membakar api. Zhang Haoxuan tertawa dan berkata, kamu bisa melakukan hal-hal seperti menyetrika. Tang San menggaruk kepalanya dan berkata, seharusnya tidak sulit. Tentu saja dia tidak bisa memberitahu Zhang Haoxuan bahwa ayahnya di kehidupan sebelumnya adalah pandai besi nomor 1 dunia di benua Douluo. Selain itu, dia pandai membuat senjata tersembunyi. Dalam hal menempa dan menyetrika, dia harus bisa menghancurkan siapapun yang disebut pandai besi di benua peri. Baiklah, kamu datang padaku besok sore, aku baik-baik saja. Aku akan membawamu ke toko pandai besi. Coba sendiri, jika tidak berhasil, maka minta bantuan pandai besi. Zhang Haoxuan masih setuju. Bagi Tang San, indranya saat ini sangat aneh, dan dia sangat mengharapkannya. Sejak anak ini datang ke Akademi Keselamatan, dia terkejut dan terkejut terus-menerus, kadang-kadang bahkan sedikit takut. Tentu saja ada jenius di dunia ini, dan suku monster adalah jenius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi anak di depannya pasti yang paling berbakat dari semua manusia yang pernah dilihatnya. Bahwa Suan Tianbao memilihnya, mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Hanya Zhang Haoxuan yang tahu bahwa karena Suan Tianbao, status Tang San dalam pikirannya bahkan melampaui status Dubai dan Hometown yang memiliki garis keturunan dewa monster top. Dalam waktu singkat, Tang San sudah tier 6. Tingkat kenaikan ini terlalu menakutkan. Dia baru berusia 9 tahun. Menurut momentum perkembangan ini, sebelum usia 20, ia harus dapat berkultivasi ke tingkat ke-9, dan kemungkinan besar ia akan mencapai ambang para dewa di masa depan. Selain itu, masih sulit untuk mengatakan sejauh mana budidaya Suan Tianbao-nya dapat mencapai. Terakhir kali mereka pergi berlatih, bukan untuk mengawal Tang San dan timnya, tetapi untuk mengatakan bahwa Zhang Haoxuan khawatir tentang kecelakaan Tang San. Semakin kuat kemampuan Tang San dan semakin cepat kemajuannya, semakin tinggi hati Zhang Haoxuan akan melekat padanya. Bahkan untuk melindungi Tang San, bahkan bagian dalam organisasi tidak tahu bahwa Tang San memiliki rahasia tentang Suan Tianbao. Rahasia ini benar-benar terlalu penting sebelum Tang San benar-benar tumbuh dewasa, dia benar-benar tidak bisa memberitahu orang luar. Ngomong-ngomong, kamu sudah tier 6. Aku akan mengajukan level penukaranmu dan meningkatkanmu ke level oranye, kata Zhang Haoxuan kepada Tang San. Oke, terima kasih guru. Di antara para siswa, hanya Wu Bingji yang merupakan penebusan tingkat oranye, dan itu juga karena dia telah mencapai tingkat ke-6. Pada tingkat ke-6,
Bahkan jika Anda belum memberikan kontribusi apapun kepada organisasi, itu adalah penebusan tingkat oranye secara alami. Penebusan oranye berusia 9 tahun, Anda dianggap telah memecahkan rekor. Namun, Xiao Tang, saya ingin mengingatkan Anda, jangan terlalu agresif di akademi. Anda sekarang sangat banyak di akademi. Anda situasinya sendiri. Saya tahu, saya masih harus tetap tenang dan tenang. Guru yang baik, aku mengerti, perkembangan yang menyedihkan, jangan khawatir. Tang San berkata sambil tersenyum. Ya, itu maksudku. Silakan dan istirahat lebih awal. Kamu akan datang setelah makan siang besok, dan aku akan bersiap dengan toko pandai besi terlebih dahulu, kata Zhang Haoxuan. Tang San mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Zhang Haoxuan menutup pintu dan mengambil teh susu. Lingkaran merah samar berdetak di ujung jarinya. Segera teh susu menjadi panas, dan aroma susu ringan bercampur dengan aroma teh tertinggal di ujung hidungnya. Zhang Haoxuan mengambil napas dalam-dalam dan merasa nyaman. Menyesap teh susu, dengan sedikit ekspresi bijaksana di matanya. Setelah kembali dari pengalaman ini, Zhang Haoxuan benar-benar keluar selama beberapa hari. Apa yang dia lakukan dalam beberapa hari terakhir adalah dengan hati-hati memeriksa seluruh sejarah Tang San dari lahir hingga sekarang. Periksa semua detail dengan cermat. Itu benar-benar karena Tang San sangat brilian, dia seperti rumah harta karun, dan akan selalu ada hal-hal baru yang keluar. Ketika tim yang mengikuti mereka pergi berlatih, Tang San menunjuk Wu Bingji, menunjuk kampung halaman, Cheng Zicheng, dan Dubai. Zhang Haoxuan semua melihatnya. Apakah itu metode palu jubah yang kacau, kontrol elemen es, atau bahkan cara melatih penglihatan, itu belum pernah terjadi sebelumnya di antara manusia. Yang paling dia khawatirkan adalah asal Tang San. Jika dia dikirim oleh monster untuk membobol penebusan, itu akan menjadi masalah besar. Namun, semua bukti menunjukkan bagaimana asal-usul Tang San yang biru dan putih, tanpa cacat. Dan dia juga bisa dengan jelas merasakan bantuan Tang San kepada semua orang dan kebaikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Apa yang Tang San bahkan tidak perhatikan adalah bahwa ketika dia menghadapi Raja Harimau bersayap hari itu, sebenarnya, pisau yang dia potong bisa saja lebih awal. Faktanya, Zhang Haoxuan, yang telah mencapai basis kultivasi tingkat 9, sangat kuat. Dia juga menemukan bahwa situasi di sisi harimau betina dapat didukung lebih awal, atau bahwa dia telah memperhatikan medan perang di sini, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Dia ingin melihat bagaimana Tang San akan bereaksi pada saat hidup dan mati. Yang mengejutkan Zhang Haoxuan adalah pada saat terakhir itu, Tang San dan mereka bertiga bergabung untuk membunuh harimau itu. Yang lain tidak memperhatikan, tetapi kekuatan mental Zhang Haoxuan yang kuat benar-benar memperhatikan bahwa Tang San juga menggunakan perubahan waktu. Dengan kata lain, dari kampung halamannya, ia menggunakan seni misteriusnya untuk mempelajari bagaimana waktu telah berubah. Itu seharusnya menjadi kemampuan kelimanya untuk berubah menjadi monster. Sementara terkejut, Zhang Haoxuan juga penuh kejutan di hatinya. Ini juga alasan mengapa dia pergi untuk memeriksa sejarah Tang San setelah kembali. Dan sekarang dia pada dasarnya mempercayai Tang San sepenuhnya, karena setelah dia memeriksa dengan cermat, dan kemudian memikirkan situasi keseluruhan Tang San, dia menemukan bahwa bahkan di klan monster, sama sekali tidak ada monster, dapat memiliki 5 garis keturunan pada saat yang sama. Bukannya tidak ada makhluk aneh di antara monster itu, ada monster yang memiliki 2 jenis monster sekaligus, karena mereka mewarisi kemampuan orang tuanya secara bersamaan. Tapi ini adalah batasnya, karena jika ada lebih banyak darah, itu akan bercampur, dan bahkan satu kemampuan tidak akan diperkuat. Tapi Tang San jelas tidak demikian, dia sekarang memiliki 5 kemampuan transformasi Dewa Iblis, dan masing-masing akan tumbuh dengan pertumbuhan kekuatannya. Zhang Haoxuan benar-benar yakin bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klan monster. Jika Tang San benar-benar anggota klan monster, apalagi fakta bahwa dia memiliki darah manusia, bahkan jika dia adalah monster sungguhan, dia pasti seorang jenius super di dunia monster. Klan monster pasti akan menganggapnya sebagai keberadaan yang paling berharga, bagaimana bisa dikirim dengan penyamaran. Faktanya, klan monster tidak mengabaikan organisasi penebusan manusia, tetapi tidak melakukan pembersihan terhadap mereka, karena klan monster dan klan roh tidak menganggap serius penebusan. Di mata mereka, keselamatan tidak lebih dari psoriasis. Oleh karena itu, Zhang Haoxuan semakin merasa bahwa Tang San mungkin benar-benar diberkati oleh alam,
dan bahwa dia benar-benar diberkati oleh surga bagi umat manusia. Orang seperti itu harus dijaga diam-diam, menjaga pertumbuhannya. Di masa depan, mungkin ini adalah pemimpin sejati umat manusia. Bab 140, mengambil buah urat naga. Tang San tidak tahu bahwa aktivitas batin Zhang Haoxuan sangat kaya. Dia mengajari semua orang kemampuan, secara alami mengetahui bahwa Zhang Haoxuan ada di matanya, tidak ada yang disembunyikan. Mengandalkan rasa kesadaran ilahinya sendiri, ditambah dengan perasaan perubahan kiluk setelah perpaduan mata rubah langit, dia dapat yakin bahwa Zhang Haoxuan tidak jahat padanya. Dia sebenarnya tidak perlu menebus untuk membantu dirinya sendiri, yang dia butuhkan adalah tempat dan waktu yang aman untuk perbaikan. Saat dia menjadi semakin akrab dengan dunia, dia juga secara bertahap menemukan arah peningkatannya sendiri. Sejauh ini, yang paling membantunya di dunia ini adalah membaca perpaduan mata rubah di siang hari. Mata rubah langit bergabung dengan mata jiwa, memungkinkan kekuatan mentalnya dicairkan di usia muda. Ini adalah perubahan sublimasi. Lebih penting lagi, kekuatan mental yang dicairkan sudah dapat mulai memelihara kesadaran kecilnya. Ini adalah yang paling penting. Dengan memperkuat sedikit pengetahuan spiritual itu, adalah mungkin baginya untuk menggunakan beberapa kemampuan dari kehidupan sebelumnya di masa depan. Secara bertahap temukan orang yang menjadi milik Raja Tuhan. Kembali ke kamar, Tang San tidak terburu-buru untuk berlatih. Dia masih memikirkan masalah Mei Gongzi pergi ke sekolah. Dari luar, Mei Gongzi sedikit lebih tua dari dirinya, tetapi tidak jauh lebih tua. Karena anak perempuan berkembang lebih awal. Dalam artian, Mei Gongzi seharusnya berusia 12 atau 3 tahun. Anda akan masuk perguruan tinggi apa pada usia ini? Dan itu juga merupakan status bawahan manusia. Dilihat dari ilmu yang dipelajari sebelumnya, kemungkinan untuk melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi dasar akan lebih tinggi. Aku menghela nafas dalam hatiku, Akademi Dasar, masih ada beberapa di kota Kerry. Apalagi Kerry City sangat besar, tidak mungkin dia mencarinya satu persatu. Yang paling penting adalah jika Mei Gongzi sering pergi ke sekolah, kemungkinan melihatnya di toko tes susu sendirian akan sangat kecil. Ini adalah hal terakhir yang ingin dihadapi Tang San. Rindu kamu. Mustahil baginya untuk bertanya kepada Ibu Mei Gongzi sekolah apa yang dia ikuti. Apa yang harus saya lakukan? Ya, tidak ada rasa takut akan kesulitan. Bukankah itu perguruan tinggi dasar? Mulai penyelidikan besok, selidiki berapa banyak perguruan tinggi dasar yang ada, lalu selidiki satu persatu, dan Anda akan selalu dapat menemukannya. Memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba menjadi tegas, dan dia percaya bahwa dia akan dapat menemukan putra yang cantik. Cari di mana dia pergi ke sekolah. Hal pertama yang Anda butuhkan adalah peta rincin kota Kerry, yang ditandai dengan lokasi kampus. Dengan arah, hatinya tenang, Tang San mengeluarkan buah tendon naga, sudah waktunya untuk memakan benda ini. Dia perlu lebih memperkuat fisiknya, hanya tubuhnya yang cukup kuat untuk membawa lebih banyak energi. Jika tidak, tubuh akan menjadi masalah terbesar yang menahannya untuk terus naik. Bawa buah tendon naga ke mulut, gigit mulut kecil, dan tiba-tiba, aroma jus mengalir ke mulut. Tang San menghirup ringan, dan seluruh buah tendon naga dengan cepat mengering, dan cairan harum juga mengalir ke tenggorokannya. Ketika turun ke tenggorokannya, suhu naik tiba-tiba, seperti garis api, dan langsung menembus ke perut Tang San. Jus hangat memberi orang perasaan aneh yang tak terlukiskan. Aliran panas dengan cepat mengalir ke anggota badan dan ratusan mayat, dan energi panas langsung menyapu tubuhnya. Seluruh tubuh Tang San tampak menguap seketika, dan kulitnya memerah, panas meluap. Kekuatan obat yang sangat kuat. Tang San Lingtai masih sangat terjaga, memobilisasi Suan Tiangong, mendesak efek obat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan kekuatan mentalnya yang kuat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa efek obat dari buah tendon naga menembus ke dalam tubuhnya, dan setiap bagian tubuhnya berubah secara halus. Ini memang harta alam yang berharga mahal, meskipun tidak berpengaruh pada peningkatan energi, namun memiliki efek nutrisi yang cukup baik pada tubuh. Merasakan baptisan panas yang membara di tubuhnya, Tang San secara bertahap memasuki keadaan meditasi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, suhu udara di sekitarnya telah meningkat secara signifikan, dan buah tendon naga secara halus menempa tubuhnya. Sepanjang malam dihabiskan dengan diam-diam dalam proses kultivasi semacam ini. Di pagi hari, ketika sinar matahari pertama memasuki ruangan, Tang San juga bangun dari meditasi.
Sensasi gatal datang dari mana-mana, Tang San membuka matanya, meregangkan pinggangnya tanpa sadar, dan meregangkan tubuhnya. Tiba-tiba, dia mendengar derak tulang di sekujur tubuhnya, dan meridian di tubuhnya tampak terentang dengan gerakan sederhana. Sensasi asam dan gatal berangsur-angsur digantikan oleh sucang, dan darah dalam tubuh mengalir deras, menyegarkan dan menyegarkan disertai dengan semburan bau asam yang menempel di ujung hidung. Ketika Tang San melihat ke bawah, dia menemukan bahwa lapisan tanah abu-abu telah mengembun di permukaan kulitnya, dan itulah alasan rasanya yang tidak enak. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah efek Long Jingguo dalam menghilangkan kotoran dari tubuhnya. Xuan Tiangong sendiri juga memiliki efek ini, tetapi menambahkan nutrisi dari buah tendon naga segera menghasilkan efek yang lebih baik. Setelah bangun dari tempat tidur, Tang San tidak terburu-buru untuk mencuci, tetapi melakukan beberapa latihan peregangan lagi, meregangkan tubuhnya sepenuhnya untuk membuatnya lebih nyaman, dan kemudian meregangkan tubuhnya dengan baik. Pingsan samar muncul di sudut mulutnya. Senyum. Setelah mandi dengan gembira, Tang San juga diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Malam ini tingginya telah tumbuh setidaknya 3 atau 4 cm lebih tinggi, dan bahkan tubuhnya yang kurus tampak sedikit lebih berisi. Kulit dan otot menjadi lebih elastis. Seolah-olah seluruh orang telah tumbuh sedikit lebih lama. Efek Long Jingguo masih cukup bagus, dan perasaan kenyang di tubuh jelas melemah karena kekuatan Xuan Tian yang berlebihan. Tidak sulit untuk menanggungnya, meskipun masih tidak mungkin untuk mendorong Xuan Tiangong ke tingkat ke-7 dalam waktu singkat. Tubuhnya perlu lebih meningkatkan dirinya jika dia ingin membawa lebih banyak energi. Kantin, sarapan. Karena 5 siswa tidak hadir, kantin tampak sedikit kosong. Begitu Tang San masuk, dia melihat Dubai dan Cheng Zicheng yang sedang makan bersama. Ketika Tang San melihat Cheng Zicheng, dia segera merasakan perubahannya. Cheng Zicheng tampaknya telah tumbuh sedikit, seolah-olah dia telah tumbuh 1 atau 2 tahun dalam waktu singkat, dengan garis-garis wajah yang ramping. Setelah beberapa menit, rasanya seperti seorang gadis besar. Kulitnya bercahaya dan berkilau, dan sosoknya terlihat lebih ramping dan bugar. Ini jelas juga efek dari Long Jingguo. Tang San mendatangi mereka berdua dan duduk, dan Dubai menoleh untuk melihatnya. Ketika dia melihat Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkannya ngeri. Efek dari buah tendon naga ini sangat bagus. Tang San, kamu juga telah berubah, seperti jeruk. Tidak? Aku akan membeli satu untuk dimakan nanti, benda ini bisa membuat orang terlihat baik. Di matanya, Tang San telah tumbuh lebih tinggi, penampilan dan temperamennya telah mengalami beberapa perubahan halus, dia tidak lagi kurus, dia jauh lebih tinggi, kulitnya lebih berkilau, alis dan matanya terbuka sedikit, menonton menyenangkan untuk mata banyak. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, jika kamu punya cukup uang, itu akan bermanfaat untuk dimakan dan itu akan memperkuat tubuhmu. Namun, yang spiritual lebih cocok untukmu. Kamu harus mengandalkan lebih banyak mata rubah hari itu. Spiritual kekuatan untuk mendukung. Membaca Bai tertawa, merendahkan suaranya dan berkata, ini berguna, murid sihir ungu Anda sangat berguna ketika saya berlatih. Setelah menembus ke tingkat keempat, perasaan itu menjadi jelas. Sekarang saya berlatih, saya jelas bisa merasakan diri saya sendiri. Kekuatan mental saya membaik. Setelah saya menyelesaikan latihan saya pagi ini, saya merasa kekuatan mental saya sepertinya mulai berubah di lautan semangat saya. Perubahan apa? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu.